warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini tanya dulu kabarnya gimana? Alhamdulillah Bu, baik. Baik, Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah juga. Halo Evan. Hari ini yang presentasi kelompoknya siapa? Evan ya? Iya Bu, kelompok saya Bu. Evan, Wulan, nama Yuni ya? Iya Bu. Maaf Bu, bisa tolong tunggu sebentar nggak Bu? Yuni sama Wulannya masih loading Bu. Itu Yuni. Ini Wulan. Loading apa? Oh ya, Yuni, Yuni belum masuk. Tinggal tunggu Yuni Bu. Kursor saya kelihatan nggak? Belum? Nggak kelihatan ya? Ini yang mau ininya apa? PowerPoint-nya mau kalian atau saya? Kalian bisa nggak nge-share screen-nya? Tidur. Bu, maaf apa namanya? Kita belum bisa screen Bu. Ya nanti saya share screen ya. PowerPoint PPT-nya udah saya download kok. Tadi PPT-nya udah dikirim. Tadi kirim ke dikirim di Bu. Oke, ini saya mulai aja ya. Saya coba buka ininya. Bentar. Udah ada. Oke. Ikut coy. Kelihatan? PowerPoint-nya kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Ya Bu, Kelihatan. Sudah Bu, kelihatan. Bentar. Udah ya. Udah. Maaf Bu, apa namanya, Yuni masih terkendala. Bisa kita mulai aja dulu nggak? Biar nanti Yuni nyusul. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan. Semuanya lama. Nggak tegang, biasa aja. Gue takdir buka ibu cepet. Masih aja nih. Gimana? Udah langsung mulai aja. Maaf, apa boleh saya langsung mulai Bu? Ya silakan. Silakan. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Van Hasbi dan teman saya Lia Ningsi dan Yuni Bestari Kota Galung. Kami dari kelompok 4 akan sedikit menganalisis bisnis e-commerce, terutama pada Tokopedia. Baik, langsung saja masuk ke pengertian e-commerce. E-commerce atau disebut juga pandangan elektronik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang, saldo jasa, minimal menggunakan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer. Iya, masih sisa. E-commerce juga melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan proses transaksi elektronik seperti transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem pengolahan data inventory yang dilakukan dengan sistem komputer ataupun jaringan komputer, dan lain sebagainya. Lalu ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada e-commerce business to business atau biasa disebut B2B. Yang kedua ada e-commerce business to customer atau B2C. Lalu ada e-commerce customer to customer atau C2C. Yang terakhir ada e-commerce consumer to business atau C2B. Lalu selanjutnya ada manfaat dari e-commerce. Pertama, bisa memperluas antar produsen. Kedua, memperluas jangkauan calon konsumen dengan target pasar yang tidak terbatas. Lalu mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa. Yang keempat, proses e-commerce lebih mudah untuk dilakukan baik untuk menjual barang ataupun membeli. Yang kelima, pembayaran atau payment yang mudah yang dapat dilakukan secara online, dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir ada penyebaran informasi yang begitu mudah untuk dilakukan. Nah baik, mari kita masuk ke sejarah perkembangan Tokopedia. Tokopedia adalah salah satu jaringan toko daring terbesar di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT Tokopedia. Tokopedia menyediakan sarana penjualan dari customer ke customer dimanapun, siapapun bisa membuka toko online yang melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia. User yang kerap disebut Tokopediawan bisa menjual barang baru maupun bekas melalui Tokopedia. Walaupun mayoritas produk yang dijual di Tokopedia adalah barang baru yang dijual pada harga yang sudah ditentukan. Lalu sistem pembayaran transaksi di Tokopedia itu didasarkan pada sistem escrow yang dijalankan dan dijaga oleh PT Tokopedia. Dalam hal ini, Tokopedia akan menjadi pihak ketiga yang menengahi transaksi antar penjual dan pembeli. Ketika calon pembeli ingin membeli sebuah barang dari penjual di Tokopedia, maka pembeli harus melakukan transfer pembayaran ke Tokopedia terlebih dahulu. Jika transfer berhasil, kemudian Tokopedia akan memberitahu penjual bahwa pembayaran sudah diterima oleh Tokopedia dan penjual bisa melakukan pengiriman barang yang sudah dipesan pembeli. Ketika barang tiba di pembeli melakukan konfirmasi penerimaan barang kepada Tokopedia dan Tokopedia akan mentransfer uang pembelian kepada penjual. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada tanggal 6 Februari 2009. Sedangkan Tokopedia.com dibuka untuk publik beta pada tanggal 17 Agustus 2009. Tokopedia menerima pendanaan awal sebesar 2,5 miliar rupiah dari PT Indonesia Duitama dan setelah kesuksesan awal, Tokopedia menerima dana investasi lebih lanjut dari East Ventures, perusahaan yang berbasis di Singapura yang fokus pada investasi kepada bisnis internet yang sedang berkembang. Lalu pada Maret 2017, situs Tokopedia dan Bukalapak tumbang. Tidak ketinggalan juga JDID juga dong. Ternyata mereka memakai satu data center yang sama, yakni Bisnet Data Center. Setelah kami coba selidiki, data center Bisnet ini mengalami kegagalan pada pembangkit listrik cadangan. Dan tentu hal ini membawa beberapa hal yang perlu kita jadikan studi kasus. Berikut studi kasus atas tumbangnya situs Tokopedia dan Bukalapak. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan.
Selanjutnya di sini ada cara pembelanjaan di Tokopedia. Yang pertama ada cara barang, yaitu sebelum mencari barang pastikan ada sudah masuk website Tokopedia atau sudah membuka aplikasi Tokopedia di smartphone Anda. Terus kedua, ketika nama barang yang Anda cari pada kolom pencarian. Yang ketiga, atau klik pilihan kategori-kategori yang tersedia pada halaman Tokopedia. Yang kedua, ada masukkan ke keranjang belanja. Pertama, setelah membuka salah satu produk, Anda akan masuk ke halaman produk. Pada halaman ini, terdapat informasi lengkap mengenai produk dan toko yang Anda pilih antara lain. Yang pertama ada informasi produk, yaitu berisi semua informasi penting yang berhubungan dengan produk yang sedang Anda lihat. Yang kedua ada ulasan, yaitu berisi ulasan produk dari pengguna Tokopedia yang sudah pernah membeli produk tersebut. Yang ketiga ada diskusi produk, yaitu tempat bertanya kepada penjual mengenai hal-hal yang berhubungan dengan produk yang Anda pilih. Contohnya bertanya mengenai ketersediaan selanjutnya informasi penjual, yaitu berisi informasi lengkap tentang penjual. Terusnya keterangan harga pas dan harga grosir jika ada. Jika sudah yakin dengan produk yang dipilih, klik tombol beli. Yang ketiga di sini ada masukkan alamat dan jasa kirim. Langkah berikutnya untuk berbelanja online di Tokopedia adalah mengisi formulir pemesanan. Silakan mengisi semua formulir yang diperlukan dengan lengkap dan benar. Langkah selanjutnya, klik tombol beli produk ini. Catatannya, jasa pengiriman dapat berbeda antar satu penjual dengan penjual lain di Tokopedia. Yang keempat ada bayar. Sampai picture ya. Iya. Yang keempat, di sini ada bayar. Untuk memulai proses pembayaran berikut ini langkah-langkahnya. Klik tombol bergambar keranjang pada header menu. Lalu klik produk yang telah terpilih. Selanjutnya, pilih metode pembayaran yang ingin digunakan. Terdapat beberapa pilihan di Tokopedia seperti yang pertama ada Mandiri Klik Pay. Yang kedua ada Mandiri e-cash. Yang ketiga ada BCA Active. Keempat ada transfer antar bank. Kelima ada saldo Tokopedia. Selanjutnya klik tombol atau check out. Lanjut aja. Yang kelima ada terima barang. Setelah terima barang harus konfirmasi jika barang sudah kita terima. Kamu juga disarankan membuat review untuk produk yang habis kamu beli. Selanjutnya di sini ada cara menjual produk di Tokopedia. Cara menjual produk di Tokopedia yaitu hal yang pertama yang dilakukan sebelum membuka toko di situs ini, tentu kita harus memiliki pendaftaran terlebih dahulu. Untuk Anda yang memiliki akun Facebook, bisa menggunakan akun Facebook untuk masuk langsung tanpa harus mendaftar email, lalu masuk ke situs seperti www.tokopedia.com atau login Play Store atau download aplikasi Tokopedia pada Play Store atau Apple Store di smartphone. Selanjutnya, setelah itu, pilih pada bagian masuk menggunakan Facebook. Setelah memilih masuk menggunakan Facebook, Anda harus memberi pengaturan approve dari Facebook agar akun bisa terhubung karena tanpa memberi perintah hubungan, maka akun Tokopedia tidak akan terhubung ke dalam Facebook. Sehingga sebelum masuk Facebook dari Tokopedia, Anda harus terlebih dahulu pastikan browsing Anda sudah terhubung atau akun Facebook di dalam keadaan login.
Selanjutnya, setelah masuk silakan buat nama toko Anda atau bisa menggunakan nama Anda pribadi. Semua terserah pribadi masing-masing. Selanjutnya ada setelah toko telah dibuat, sekarang saatnya untuk jualan. Pastikan situs Anda sudah jadi. Setelah itu masuk produk baru atau masuk ke URL http www.tokopedia.com atau produk aplikasi Play Store. Nah, selanjutnya di sini ada fitur-fitur yang tersedia di Tokopedia. Ada Gold Merchant. Yang kedua ada Free Rentum. Yang ketiga ada Stock Management. Yang ketiga ada Mitra Toppers. Yang kelima ada Free Order. Yang keenam ada Instapad. Yang ketujuh ada User Management. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuni. Ibu, Ya, saya pakai handphone nggak apa-apa ya, Bu ya? handphone. Iya, silakan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Tokopedia. Kelebihan Tokopedia. Kelebihan pertama yang dimiliki Tokopedia adalah penampilannya yang ringan dan segar. Yang kedua, selain itu, situs ini juga bersifat gratis dan tidak berbayar. Yang ketiga, site terhitung ringan, khususnya pada halaman-halaman toko dan produk. Yang keempat, bagian daftar produk sangat jelas, kategori yang bervariasi, serta adanya fitur harga grosir. Yang kelima, adanya fitur free order untuk produk yang harus diimpor, karena proses ini biasanya akan memakan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, adanya fitur free order untuk produk yang harus diimpor, karena proses ini biasanya akan memakan waktu yang lebih lama. Yang keenam, adanya fitur estimasi total yang harus dibayar buyer, seperti total harga produk atau berlaku kelipatan, dan estimasi ongkos kirim hingga jasa ekspedisi yang tersedia. Yang ketujuh, transfer dana yang relatif cepat dengan rata-rata 2 hingga 3 jam. Yang kedelapan, waktu proses pesanan memiliki waktu yang lebih leluasa, yakni berkisar 5 hingga 7 hari semenjak invoice masuk. Yang kesembilan, keamanan cukup baik karena adanya penggunaan kode OTP. Yang ke-10, memiliki blog yang berisikan beragam tips dan juga informasi yang bermanfaat untuk penjualan dan optimal toko online milik kita. Adapun kekurangan Tokopedia tersebut, website dan aplikasi Tokopedia kerap mengalami error, terlalu sering maintain hingga kerap membuat pengunjung merasa kesal. Error pasca maintain efeknya bisa sampai Oke, lanjut. Tidak adanya fitur blacklist untuk buyer atau pembeli. Sering terjadi perang harga, membandrol produk dengan harga dengan kisaran yang sangat murah, sehingga memberikan peluang yang sangat kecil pada produk untuk laku dengan kisaran harga yang relatif tinggi. Peluang barang lebih banyak, lalu pada member Gold Merchant masih tidak optimal. Hanya memberi kesan eksklusif dan memiliki tampilan yang sedikit berbeda dari member biasa. Selanjutnya, fitur pengelolaan stok barang Tokopedia masih dirasa kurang optimal. Karena saat ada pembeli yang tengah menunggu pembayaran, stok produk tidak terasa optimal berkurang. Yang terakhir, tidak memiliki fitur diskon yang terbatas waktu. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan penjual di Tokopedia agar toko tidak sepi pembeli. Yang pertama, respon yang lambat. Yang kedua, menjual barang tanpa
Lagi perang rumah tangga. Selanjutnya menjual barang dengan deskripsi yang menyesatkan. Yang keempat, perang harga yang keterlaluan dengan toko lain. Yang kelima, mengganti kurir tanpa konfirmasi. Selanjutnya, masalah yang terjadi pada Tokopedia. Yang pertama, masalah pada status penjualan, konfirmasi pengiriman barang, dan penerimaan barang. Yang kedua, solusi dari masalah atau status penjualan. Yang ketiga, masalah pada kurir, pengiriman Tokopedia atau GoSend. Yang keempat, solusi dari masalah kurir pengiriman. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya, boleh. Dari kelompok lain. Bagi yang bertanya, Izin bertanya dong. Bertanya kami persilahkan. Izin bertanya, Yul. Saya siapa dulu nih? Saya Lutfi. Saya Lutfi dari kelompok 5. Mau bertanya mengenai masalah dari Tokopedia. Jadi masalah terbesar apa yang pernah terjadi pada Tokopedia dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke. Sama-sama. Bertanya. Izin bertanya dong, Yun. Izin bertanya dong. Mau bertanya dong. Sebutin nama dong. Bertanya, Yuni. Dari kelompok berapa? Dari Dari kelompok 7. 8. Dari kelompok 7. Izin bertanya. Bertanya dong. Izin dong. Satu-satu, Dari kelompok 7 nih, izin bertanya. Dari kelompok 8, izin bertanya. Dari kelompok Ayo, Yuka dulu, Yuk. Dari kelompok 7, ya. Izin bertanya, Yuni, terkait sejarah perkembangan Tokopedia. Di sini kan dijelaskan bahwa pada awal Maret 2017, situs Tokopedia dan Bukalapak tumbang. Tidak ketinggalan situs JDID juga down. Ternyata mereka memakai satu data center yang sama, yakni Business Data Center. Setelah kami coba selidiki, data center bisnis ini mengalami kegagalan pada pembangkit listrik cadangan. Tentu hal ini membawa beberapa hal yang perlu kita jadikan studi kasus. Berikut studi kasus atau tumbangnya situs Tokopedia dan Bukalapak. Terkait sejarah ini, hal apa yang dilakukan oleh Tokopedia sehingga sekarang ini bisa kembali eksis gitu dari permasalahan yang ada ini. Takdir. Teh Yuka, maaf, itu suaranya putus-putus. Boleh diulang nggak? Atau kalau nggak di grup aja diketik. Boleh? Oh ya. Saya coba ulang ya. Putus-putus. Jelas nggak suaranya? Kelompok 7, izin bertanya. Ini Maaf, bentar. terkait sejarah perkembangan Tokopedia. Bentar. Kalau yang mau bertanya misalnya putus-putus bisa di live chat ya. Di sini ada live chat, tulis aja. Iya, di chat. Live chat aja nggak apa-apa. Oke, Yun. Makasih. Yuni, Yulita mau bertanya.
Yang mau nanya boleh di chat Jul ya. Yang tidur siapa itu? Itu siapa? Si Eko ya? Tolong itu mic dimatikan. Tolong. Siapa sih? Si Eko itu si Eko. Aduh. Soalnya ada mulu. Bu, biarin aja Bu, jangan dimatiin Bu. Nyalain aja. Nah, ini ada chat nih dari Ayu nih. Maaf, misalkan saya pesan barang melalui Tokopedia dan barang Aduh, udah di set ya tanyanya. Dia gue chat. Apa yang mati? Oh iya. Di apa terus ini? Yang bertanya stop dulu, dijawab ya, biar cepat. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi ya, Zoom-nya mati. Nanti kalau Zoom-nya mati, lanjut lagi ya. Saya buat link lagi, nanti kalian masuk lagi. Gitu aja ya. Takut jawabnya belum selesai. Boleh Bu, boleh. Semangat banget, Wais. Ya, baik Bu. Iya Bu, nggak apa-apa diulang aja. Ini ngelihat Ini chatnya Bu, Bulan ingin ini ngeliatin Bu, ini pertanyaannya kayak ini Bu. Pertanyaannya berapa ya Bu? Saya sudah bertanya ya. Ini pertanyaannya kayaknya yang harus ngejawab tim marketing Tokopedia-nya deh Bu.
Oke, ayo jawab dulu. Ini dicatat dulu aja yang bertanya, kalian screenshot. Ini waktunya 5 menit lagi, saya mau close dulu. Ya, kalian udah catat? Bu, Ya. Bu, maaf Bu, apa namanya, untuk total pertanyaan, berapa pertanyaan Bu? Ini 6. Ini ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 kok. Udah. Tadi sama Lutfi yang pertama Bu. Saya mau nanya juga, Bu. Ya, Bu, sama Lutfi, Bu. Tadi kan Lutfi. Saya mau nanya juga, Bu. Tadi kan Lutfi, Yuke, Ayu, Yulita, sama Anas. Udah, yang saya catat. Saya mau bertanya, Bu. Dari tadi. Ini nambah lagi Bu, ada. Ini udah Ya, 1, kalau 2, misalnya 3, ada lebih dari 6, 5, 6, oh, sudah. ya udah yang 6 jawab dulu aja. Nanti jawab dulu aja yang 6. Yang udah ada jawab dulu. Kais, kamu nanti dulu ya nanyanya kalau yang kelompok ini udah jawab ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yulita. Apa yang dimaksud dari sistem escrow? Di sini yang dimaksud dari sistem escrow itu suatu perjanjian legal di mana sebuah barang atau umumnya berupa uang, suatu perjanjian legal yang di mana sebuah barang atau umumnya berupa uang, namun bisa juga benda apapun lainnya yang disimpan seorang pihak ketiga yang dinamakan agen escrow, sementara menunggu isi kontrak terpenuhi. Baterai lu habis, Evan. Gimana, Yulita? Coba Wulan, maaf diulangin soalnya suaranya putus-putus. Yulita, gimana jawaban dari Wulan? Udah puas apa kurang? Iya, minta diulangin jawabannya soalnya tadi suaranya putus-putus, nggak jelas. Mana iya orang tutup ini nggak ada. Jadi maksud dari sistem escrow itu suatu perjanjian legal di mana sebuah barang atau umumnya kayak berupa uang, namun bisa juga kayak berupa benda juga, apapun lainnya yang disimpan seorang pihak yang ketiga yang dinamakan agen escrow, sementara menunggu isi kontrak dipenuhi. Tuh. Oh, jadi sistemnya kayak ada orang ketiganya gitu. Kenapa? Gimana ya? Jadi barangnya ada di pihak ketiga gitu, apa gimana? Gimana suaranya kedengaran kecil? Tadi kan ada kata-kata di pihak ketiga. Tuh, putus. Itu maksudnya pihak ketiga tuh yang megang barangnya atau gimana? Yuni. Kalau lo nggak mau rada nge-lag. Yulita suaranya putus-putus. Lu kan di situ buka 2 aplikasi Zoom di satu tempat, kelasnya sama. Yang satu volumenya dikecilin aja atau di mute, pakai satu device aja di situ. Biar nggak nabrak, jadinya kalunya putus-putus terus gitu loh. Lah, hilang. Cukup pakai satu device aja.
lanjut. Lagi sih, Bu. Tadi Yunita kenapa pihak ketiga? Bisa tolong Evan, Wulan, atau Yuni, pihak ketiga maksudnya apa tadi Yulita nanya gitu? Pihak ketiga third party, Bu. Partinya apa? Seperti apa? Kalau kamu mau bantu jawab nggak apa-apa Faiz, nanti akan ada poin. Gimana, Ita? Gimana suaranya aja? Ada Yuni. Ayo, Yulitanya ada nggak? Gimana, Ita? Tadi kan Ulan ngomong kayak ada pihak ketiga. Putus-putus. Suaranya putus-putus. Pakai satu device aja di sananya, kan lu kan bertiga lagi bareng nih. Kalau misalkan semuanya login Zoom di satu kelas yang sama pasti nabrak. Tuh, soalnya kita coba matiin satu. Udah. Dimatiin, yang dinyalain satu, jangan yang dimatiin satu. Gimana Yulita? Coba. Nah, kan jelas Tadi kan? kata Ulan ada pihak ketiga. Gimana? Kan tadi Ulan ngejelasin ada pihak ketiga. Nah, maksud pihak ketiganya itu gimana? Tuh. Ketiga itu gimana ya, Pak? Greget deh. Yaudah Faiz, bantu aja jawab biar cepet. Gini, kan dia kan ada sistem pembayaran escrow itu kan pihak ketiga. Maksudnya si Tokopedia di sini dia udah dapat legal dari pemerintah. Dia udah dapat legal dari pemerintah, sudah bisa mengamankan pembayaran Tuh Faiz. antara pihak pertama dan pihak kedua. Jadi si Pihak Tokopedia ketiga ini itu. Ya, silakan. Pihak ketiga itu si penjualnya, Yunta. Pihak ketiga itu perantaranya, Yuni Lestari. Suaranya putus-putus, ini kita udah satu. Ya udah Yuni, cut aja jawaban Yulita, tolong jawab Faiz. Ayo Faiz jawab sekarang. Pihak ketiga itu perantara antara kedua belah pihak. Ini dilanjut. Penjual dan pembeli. Dilanjut sama pertanyaan Ayu, maaf. Mana bukunya? Kenapa gue salah apa ya Allah? Sabar. Aja, Bu. Kan gue mau bantuin. Enggak, pihak ketiga itu benar. Jadi pihak pertama kan penjual, pihak kedua pembeli. Nah, pihak ketiga ini dia sudah menggunakan sistem escrow, berarti dia sudah legal kan di pemerintah dan OJK dan lain sebagainya. Jadi dia jadi perantara pengaman si dana ini, pemasti. Jadi misalkan duit ditransfer dulu ke pihak ketiga, ke third party-nya, barang dikirim ke pihak kedua, sudah diterima pihak kedua, dari pihak ketiga ini baru duitnya ditransfer ke pihak pertama, begitu. Oke, bagus. Bener Bu ya? Bener Faiz, Iya, begitu. Lanjut. Terima kasih Maiz. Iya, maaf ya bikin gregetan. Mau jawab pertanyaan Ayu, prosedur pengembalian barang yang retur ataupun cacat itu seperti apa? Ini syarat dan ketentuan untuk barang. Yang pertama, Tokopedia menanggung ongkos kirim pengembalian produk dari pembeli ke penjual dengan syarat free retur. Yang kedua, pembeli hanya bisa melakukan maksimum 1 kali retur produk untuk 1 invoice. Yang ketiga, setelah produk diterima, pembeli memiliki jangka 2 hari untuk memutuskan apakah produk ingin diretur atau tidak. Yang keempat, free retur hanya berlaku toko yang menjual produk, fashion ataupun aksesoris, dan lain-lain. Yang kelima, bisa mengembalikan barang menggunakan layanan yang oleh masing-masing ekspedisi atau instansi dengan syarat melampirkan foto resi pengiriman yang jelas di pus solusi.
Selanjutnya, maksimal total pengembalian produk yang diganti Tokopedia sesuai sama telah dipesan. Selanjutnya, membolehkan untuk retur produk atau pengembalian dana selama ketentuan produk itu berlaku. Selanjutnya, setelah jika mencapai kesepakatan di pusat resolusi, Tokopedia akan memutuskan apakah bisa mengajukan retur gratis atau tidak. Seperti itu. Gimana, Ayu? Kalau di toko tersebut tidak ada ajukan pengembalian tuh solusinya gimana ya, Yun? Saya bilang tadi. Tadi putus-putus ya? Coba. Jadi Tokopedia itu menanggung untuk pengembalian produk yang telah kita terima gitu. Jadi kita nerima barang tapi tidak sesuai dengan yang kita mau gitu, atau barang gitu. Si Tokopedia bersedia mengembalikan sesuai yang kita mau gitu, ganti yang kita mau. Oh, berarti kita ngembaliin barang juga gratis kan dari jasa Tokopedia-nya itu? Iya, begitu. Tapi dengan catatan ongkos kirimnya ditanggung pembeli. Bukan ditanggung sama penjualnya ya? Bukan ditanggung sama pihak Tokopedia, bukan. Jadi ditanggung sama si pembeli gitu. Itu untuk ongkir pengembalian barang. Berarti sama aja dong kita ngeluarin uang. Penggantian barang gitu. Berarti sama aja dong kita ngeluarin uang. Padahal kita kan udah membeli produk tersebut gitu tuh. Karena itu kan kesalahan dari penjual. Iya, tapi prosedurnya begitu yuk di Tokopedia. Kalau kita mau ganti retur barang, Tokopedia siap. Cuman untuk uangnya ditanggung sama kita gitu, customer. Oke, terima kasih atas jawabannya, Yun. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan Iin. Pertanyaannya itu, stok barang kosong, apakah Tokopedia akan memberikan penalti pada toko tersebut? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Namanya Tokopedia tidak mengenakan penalti pada toko tersebut. Dari awal mereka sudah menaruh keterangan di mana barang sudah habis. Lainnya bila ada kesalahan yang barang stok habis tapi toko belum memberikan peringatan bahwa barang telah habis. Penalti pengurangan itu bisa terjadi bila terjadi 2 poin, yaitu yang pertama shipping, di mana penjual menerima order tetapi tidak melakukan shipping atau tidak memasuki resi shipping dalam waktu 2 hari. Lalu yang kedua, di mana penjual membatalkan pesan pada saat konfirmasi pengiriman. Nah, jadi kalau dari itu jika stok apakah Tokopedia akan memberikan penalti? Itu jawabannya tidak bila toko sudah stok barang habis. Bagaimana? Sudah jelas belum? Jadi tergantung itu ya, ada syarat sama ketentuannya juga kalau kena penalti. Oh iya. Kan kadang di situ di toko tersebut masih ada barang tersedia, tapi ternyata toko tersebut ngechat kalau barangnya itu sudah habis. Berarti kalau kayak gitu terkena penalti. Itu masuknya ke ini kayaknya itu posisinya sudah order atau baru
chat Sudah order. atau gimana? Oh, sudah order. Berarti masuk ke reject shipping ya. Jadi di mana penjual membatalkan pada saat konfirmasi pengiriman. Nah, itu kena penalti yang mengurangi reputasi toko. Oh, gitu. Ya udah, terima kasih. Saya mau jawab pertanyaan dari langkah dia dalam memperbaiki sistem jaringan ya tadi Nas. Gimana? Anas. Tadi pertanyaannya langkah Tokopedia dalam memperbaiki bagaimana gitu. Cara bagaimana cara memperbaiki website? Iya, benar. Kan di situ kekurangan dari Tokopedia itu websitenya yang kerap error tuh. Nah, bagaimana cara Tokopedia memperbaiki itu? Sedangkan website itu kan dalam melakukan usaha online ataupun sejenisnya itu kan sangat penting. Bagaimana itu bisa jadi kekurangannya gitu, bukan kelebihannya. Oke ya, izin menjawab. Biasanya langkah Tokopedia untuk mengatasi sistem jaringan yang lama itu biasanya diarahkan ke menyalakan ulang ponsel, yang kedua pindah lokasi, yang ketiga nonaktifkan dan update data aplikasi. Siapa tahu aplikasinya itu belum update gitu. Terus yang keempat, putus koneksi VPN. Yang kelima, cek pemutusan jaringan. Yang keenam, riset pengaturan jaringan gitu. Maaf, itu bukan jaringannya, website, bukan jaringannya. Website dari Tokopedia itu sendiri, bukan dari jaringan perorangan. Aku mau jawab. Lanjut ya, jawab pertanyaan. Di sini Tokopedia mulai menggunakan solusi Nutanix untuk mengatasi tantangan lonjakan penggunaan dalam website. Solusi yang diterapkan antara lain virtual desktop infrastruktur atau disingkat dengan VID, Citrix dan beragam aplikasi lain kelas enterprise seperti Nutanix, AHV, Hypervisor untuk menjalankan aplikasi inti Tokopedia. Transformasi teknologi di startup secara khusus memang harus dilakukan karena berkaitan dengan kestabilitas dalam skalabilitas layanan yang berimbas pada kualitas layanan kepada penggunanya. Beban akses akan bertambah sering untuk pengguna. Kualitas menurun dan mulai ditinggalkan pelanggan, kompetitor menyambut pelanggan prosedur yang ada di Tokopedia. Seperti itu. Gimana Anas? Anas. Masih belum itu sih, tapi yang Gimana? Ya masih belum begitu jelas sih, tapi kenapa Tokopedia itu memiliki kekurangan yang sangat fatal gitu menurut saya. Kan website itu kan sangat penting dalam melakukan usaha online. Nah, ya, website itu sebagai apa ya, intinya lah kehidupannya gitu. Kenapa itu menjadi kekurangan dari Tokopedia tersebut, bukan kelebihannya. Ya. Untuk sementara ini sih kalau untuk Tokopedia sendiri mereka menerapkan kayak virtual desktop infrastruktur. Beragam
aplikasi lain kelas enterprise seperti Nutanix menjalankan aplikasi di inti si Tokopedia gitu. Itu doang sih yang saya baca. Ya udah. Udah apa gimana? Ya udah cukup kok. Apa namanya, jawaban kurang puas atau kasihan? Udah. Ya mungkin tambahan kekurangan karyawan kali ya Tokopedia, makanya belum bisa menyempurnakan website dia sendiri gitu. Ataupun ya kan itu website penting kalau misalnya websitenya juga masih sering error gitu kan, masalahnya antara di SDM-nya ataupun keahlian dari apa ya yang membuat website tersebut kurang ahli. Duitnya nggak ada. Nah, Wih, Tokopedia banyak duit ya. Tahun depan makanya itu IPO kenapa loh. bisa jadi kekurangan gitu. Iya, Tokopedia tahun depan IPO. Saran aja nambah pegawai ya yang bisa ahli dalam merancang website gitu. Oke ya, kita itu dulu. Lanjut pertanyaan dari Teh Lutfi, izin menjawab Lutfi. Pertanyaan di sini masalah terberat yang dihadapi Tokopedia. Bagaimana cara solusi dan mengatasinya kan? Iya. Masalahnya tuh ada masalah pada status penjualan, informasi, pengiriman barang, dan penerimaan barang. Yang pertama. Yang kedua, solusi dari masalah atau status penjualan. Yang ketiga, masalah pada kurir pengiriman Tokopedia atau Gosen. Yang keempat, masalah pada kurir Tokopedia. Yang keempat tuh solusi dari kurir pengiriman. Nah, cara mengatasinya, mengatasi keluhan customer dengan tenang dan profesional. Mengatasi keluhan customer dengan menjadi pendengar. Yang ketiga, mengatasi keluhan customer, kesalahan dan masalah. Yang keempat, mengatasi keluhan customer dengan memberikan fakta. Customer dengan memberikan udah itu masalah cara mengatasinya gimana, Lutfi? Kalau di antara 5 masalah itu gitu ya, yang paling berat yang istilahnya bisa sampai menjatuhkan lah gitu. Kira-kira apa tuh? Yang mana gitu? Kan itu ada 5 kiranya. Yang paling berat ada nggak? Yang Kan menjatuhkan kalau yang tahun ini. Kalau yang menjatuhkan itu apa? Kalau yang dari kita sih Bukalapak kan kayak banyak komplain gitu-gitu kan bisa sampai peringkat keberapa ya dia banyak komplainnya itu gitu. Nah ada juga solusinya. Nah untuk untuk yang masalah terbesarnya gitu yang bisa sampai menurunkan ratingnya lah. Itu masalah tahun ini. Ini. Sebentar ya. Nah, masalah yang terberat itu menurut kami pelanggan harus tahu bahwa Anda mendengar apa yang mereka katakan. Jika Anda melakukan kesalahan, akui hal tersebut. Ngeblank guys. Masalah terbesar ini sebentar ya Lutfi. Oke. Nih, saya masuk apa?
Ya. Iya, pengen nambahin. Pertanyaan pokoknya apa? Pokok. Itu loh. Lutfi? Bisa manggilnya hak. Iya, iya. Tadi pokok apa ya? Oh, Intinya pertanyaannya. gitu. Ya kan tiap e-commerce pasti pada punya masalah terbesarnya lah gitu kan. Nah, si Tokopedia Iya. ini masalah yang paling ya terbesar itu apa gitu. Bukan cuma kayak maksudnya itu bukan kayak yang hal-hal yang e-commerce lain juga ada masalah yang sama seperti itu gitu. Mungkin kan ada masalah-masalah yang lebih besarnya gitu kan. Ada apa enggak gitu. Kalau kayak komplain kayak begitu mungkin ya emang setiap e-commerce pasti ada gitu kan, kayak yang kesalahan kurir atau gimana. Ya ada enggak yang paling berat gitu. Kalau dari yang kita temukan besar yaitu sama dengan yaitu data center bisnis yang tumbang. Itu kalau dari masalah terbesar itu menyebabkan kerugian lebih dari 1 triliun. Itu klaim dari sendiri ya. Terus untuk cara mengatasinya itu gimana? Untuk cara mengatasinya memperbarui dengan memperbarui agar lebih aman lagi. Gimana? Oke. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ini satu pertanyaan lagi, kita boleh share di grup. Pertanyaan dari Yuke. Iya, Yuke. Dia bangkit dari kasus awal Maret 2017. Gitu ya pertanyaannya, Teh Yuke. Iya, Yun. Gini. Ini waktunya 1 menit lagi. Bentar lagi Zoom-nya mati. Gini aja pertanyaan yang belum terjawab. Kalian voice record, kirim ke ini aja. Kirim ke grup ya. Oh, itu. Ya, atau enggak kalian tulis juga nggak apa-apa. Gitu aja ya. Soalnya bentar lagi nih. 1 menit lagi mati. Itu aja. Maaf, Bu. Kan belum dijawab tuh pertanyaannya siapa sih? Teh Yuke, Bu. Yuke doang ya? Iya, Yuke doang, Bu. Iya, tinggal Yuke doang. Itu nanti di ini aja ya, di apa? Di voice note aja di grup. Di grup. Ah, Ya, baik, Bu. oke ya. Siap. Ya udah. Iya, Bu. Zoom-nya ya. Ya, makasih. Baik, Bu. Di grup ya. Yuk, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.